setengah 8 hingga setengah 9 pagi pada hari keempat setelah Lebaran, antrean panjang kendaraan terjadi di ruas Jalan Raya Sukaraja, Sukabumi menjelang Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemacetan sepanjang 2 km di ruas jalan ini adalah dampak dari penutupan arus kendaraan menuju puncak. Petugas kepolisian membuka satu arah arus kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta guna memperlancar arus balik Lebaran dari arah Cianjur dan sekitarnya. Karena kami memprediksi nanti ada peningkatan arus yang menuju ke Jakarta. Baik itu yang ikut arus balik, kemudian warga masyarakat yang menginap di sepanjang jalur puncak yang akan menghindari kemacetan besok dan lusa, tentunya kemungkinannya akan pulang hari ini, kembali hari ini. Sehingga potensi peningkatan arus yang cukup signifikan ini, kami akan menyesuaikan dengan situasi beban yang ada di sepanjang jalur. Kalau bebannya meningkat begitu cepat, maka kami akan mempercepat proses one way yang ke arah Jakarta. Sejumlah pengendara yang hendak berlibur ke puncak pun kesal. Tutup nih, gimana nih liburannya? Ya kita putar balik ke arah Sukabumi, ke Taman Angsa kita mainnya di situ sama keluarga kita. Jadi nggak usah ke puncak? Enggak, kita jangan nunggu-nunggu sampai kelamaan lah kita. Bete juga kita waktu ya. Namun ada pula wisatawan yang rela menunggu arus kendaraan menuju puncak kembali dibuka. Lagi atau tetap nunggu? Tetap menunggu saja di situ, Mas. Walaupun lama? Ya nggak apa-apa. Tapi setuju nggak sih kalau ada penutupan ke arah puncak? Setuju-setuju aja. Kenapa? Soalnya kalau nggak kayak gitu, bakal overload juga, Mas. Buat di Bogornya itu, ya kan? Makanya adanya. Sementara itu kemacetan menuju kawasan puncak menjadi berkah tersendiri bagi pedagang kaki lima. Ika Sukaisih misalnya. Kupat tahu, kupat sayur, dan seblak yang dijual laris manis di serbu pengendara yang beristirahat di tengah kemacetan. Selama masa libur Lebaran, pendapatan warga Gadok ini meningkat 3 kali lipat. Dari biasanya Rp200.000 menjadi Rp700.000 per hari. Penutupan menuju arah puncak. Alhamdulillah bagi saya berkah banget. Ini dari tahun kemarin makan nggak gini, sekarang mah alhamdulillah banget. Berkah lah semuanya. Biasanya berapa porsi nih kejual nih? Biasanya cuma 10 porsi, sekarang mah alhamdulillah sampai 40-50 porsi gitu. Per hari ya? Per hari. Para penutupan. Sebelumnya, guna mengurai kepadatan pada masa libur Lebaran, Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem arus kendaraan satu arah atau one way pada 5 hingga 8 Mei. Yakni pukul 7 pagi hingga 12 siang untuk kendaraan menuju arah puncak dan pukul 1 siang hingga 6 sore untuk kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Namun agar arus balik dari arah Cianjur yang melintasi kawasan puncak tetap lancar, arus kendaraan menuju puncak ditutup secara bergantian. Victor Pangeribuan, Aryo Asmoro, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hari ini Minggu 8 Mei 2022. Nah, beginilah kondisi di belakang kami saat ini dapat Anda pantau atau Anda lihat di layar kaca Anda bahwa untuk kondisi malam hari ini untuk arus balik sekitar pukul 19.32 maksud kami untuk pantauan hari ini sudah tidak diberlakukan lagi sistem one way ataupun sistem satu arah semenjak beberapa waktu lalu, tepatnya di pukul 18 lewat 20 menit yang lalu. Nah, memang untuk pantauan kami pada malam hari ini sudah tidak ada lagi kemacetan ataupun kondisinya ramah lancar karena memang dari sejak tadi pagi kami melihat kondisi ke arah Jakarta dari arah Kali Kangkung seperti itu, ini sudah terpantau cukup landai begitu. Nah, hal ini juga yang disebabkan penyebab dari diambilnya untuk keputusan untuk melakukan kontraflow yang dilakukan dari arah Jakarta menuju ke arah Cikopo, gerbang tol Cikopo yang sampai sejauh ini masih terus dilakukan dan memang dibuka untuk 2 lajur ke arah gerbang tol Cikopo. Nah, untuk sebaliknya ke arah Jakarta memang masih ramai lancar, begitupun juga ke arah gerbang tol Cikopo yang memang masih selalu sampai sejauh ini masih dipantau terus untuk pantauan bagaimana kondisi lalu lintas, tepatnya ini di depan gerbang tol Cikampek Utama, karena memang melihat kondisi nanti ini per jam untuk volume kendaraan ini masih terus dilihat bagaimana untuk perkembangannya. Jika memang nanti meningkat, maka nanti akan ada mekanisme lainnya seperti one way akan mungkin dikembalikan di awal, karena memang semula rencana awal one way hari ini di Minggu 8 Mei 2022 ini dilakukan hingga pukul 3 dini hari
9 Mei nanti. Namun karena tadi seperti yang kami sampaikan bahwa memang sudah dilihat untuk kondisi hari ini landai, oleh sebab itulah diambil keputusan untuk dilakukan kontraflow ke arah gerbang tol Cikopo. Nah, malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk langsung bergabung bersama Kombes Pol Indra Jafar selaku Pamatwil Korlantas Polri Cikatama. Ya, alhamdulillah mulai pagi hari tadi sampai dengan saat ini situasi arus lalu lintas khususnya arus balik yang dari arah timur cukup kondusif, landai. Antrian di Cikatama sendiri hanya berkisar 20 sampai 25 kendaraan ke belakang. Itu menandakan bahwa arus lalu lintas cukup normal. Namun demikian tetap kita lakukan antisipasi dan pemberlakuan one way juga mulai malam tadi sampai dengan pagi, dan bahkan tadi juga kita masih melakukan sistem satu arah, dan sempat kita juga lakukan kontraflow. Saat ini pun kami masih berlakukan dari kilometer 47 sampai dengan di kilometer 72 untuk kendaraan-kendaraan yang mengarah ke arah timur. Itu kita keluarkan di Cikopo untuk mengurangi beban di jalur-jalur arteri. Ini juga melihat secara situasional karena keadaan situasi lalu lintas yang dari arah timur cukup landai. Nah, Bapak, untuk ke arah sebaliknya, Bapak, ini ke arah gerbang tol Cikopo. Ini kan kita lihat yang telah dibuka ini 2 jalur ya, Bapak. Ya. Untuk kondisi saat ini pantauan ke arah Cikopo bagaimana? Apakah memang sebanding atau lebih tinggi, Bapak, ini? Ya, ketika dilakukan one way kelihatan lebih tinggi karena kendaraan-kendaraan yang kita masukkan dalam arteri mulai dari Kalimalang dan seterusnya sampai dengan wilayah Pantura, Jawa Barat. Kita lihat tadi di Cikopo, kemudian di Simpang Jomin, Simpang Mutiara dan seterusnya. Itu relatif padat tapi cukup normal. Ya. Hanya ada memang peningkatan arus akibat daripada sistem one way yang kita lakukan. Namun saat ini kita lakukan kontraflow, dan saat ini kita lihat di sebelah kanan kita kendaraan cukup mengalir. Tadi sempat tersendat ya, tapi teman-teman yang berada di jalur arteri berupaya memaksimalkan, dan sekarang alhamdulillah sudah cukup lancar. Baik, Pak, ini kita kembali lagi untuk ke arus balik khususnya ke arah Jabodetabek ya, Pak. Kita setelah mengetahui bahwa memang diprediksi ini dari tanggal 6 hingga hari ini tanggal 8 ini menjadi puncak arus balik. Nah, kalau dari prediksi dari pihak kepolisian, Bapak, apakah ini memang sudah lewat begitu untuk puncak arus balik atau bagaimana, Bapak, pantauan sejauh ini? Ya, kami belum bisa memutuskan apakah puncaknya sudah lewat. Memang kita prediksi hari ini ada puncak, tetapi nampaknya mungkin ada dampak dari himbauan-himbauan yang dilakukan oleh Pak Menteri maupun Bapak Kapolri bahwa yang bekerja bisa di-WFH-kan, bisa diundur, kemudian sekolah juga maksudnya bisa diundur. Ini tentunya bisa mengurangi kepadatan arus lalu lintas khususnya yang arus balik ya. Dengan adanya kebijakan seperti itu tentunya ini akan membantu mengurangi beban arus lalu lintas khususnya arus balik. Namun demikian kita tetap lakukan antisipasi manakala malam ini terjadi lonjakan atau besok juga terjadi lonjakan, kita tetap melakukan antisipasi dengan melakukan beberapa sistem-sistem yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu one way, kemudian kontraflow, dan seterusnya. Kita pengalian arus itu kita lakukan. Nah, baik Pak, salah satu mungkin menjadi titik-titik untuk kepadatan ini biasanya kan di depan pintu rest area begitu ya Pak. Ya. Kalau kita lihat dari depan gerbang tol Cikampek Utama ini nanti menuju yang paling dekat adalah rest area kilometer 57 ya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak? Karena ini sudah ada kontraflow, itu artinya memang lebih sempit lagi untuk lajur ke arah Jakarta. Ini bagaimana untuk mengatasi jika memang nanti ada kepadatan khususnya di depan pintu rest area ini Pak? Ya. Yang kita lakukan adalah kita sudah menyiapkan tim urai. Ketika ada kendaraan-kendaraan yang berhenti di sekitar rest area, itu akan kita himbau untuk tetap terus berjalan karena ini tentunya akan membahayakan dan menjadi faktor-faktor penyebab kemacetan. Kemudian kita lakukan buka tutup juga, buka tutup di rest area tersebut. Karena memang kapasitasnya cukup terbatas sehingga kita lakukan buka tutup dan kita sudah batasi bahwa paling lama setengah jam. Namun demikian selalu kita sosialisasikan, kita himbau terus agar mereka bisa memahami, sudah siap untuk menyiapkan diri, menyiapkan kendaraannya dengan BBM-nya langsung di full tank, kemudian juga
saldonya juga itu jangan sampai kurang gitu ketika melewati gerbang dan seterusnya. Sehingga ketika mereka siap, mereka tidak perlu lagi berhenti di rest area. Ini kan akan menjadi faktor-faktor juga menyebab daripada kemacetan. Ini yang kita antisipasi karena memang faktanya ada beberapa lokasi yang memang mereka memaksakan diri untuk berhenti karena mungkin kelelahan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita himbau bahwa perlunya kesiapan untuk menggunakan kendaraannya sehingga mereka juga siap berangkat di awal dan finish juga dengan selamat. Nah Bapak, ini kan kita lihat juga bahwa masih sampai sejauh ini masih dilakukan kontraflow yang tadinya rencananya harusnya ini ada untuk sistem one way hingga 3 dini hari nanti ya Pak. Lantas ini mungkin Bapak ada himbauan untuk masyarakat melihat adanya perubahan-perubahan yang cukup signifikan dan cepat begitu ya Pak. Karena memang melihat volume kendaraan tentunya ini berdampak kepada nanti masyarakat ingin informasi lebih cepat begitu Pak. Bagaimana untuk himbauan dari Bapak untuk masyarakat ini yang khususnya melakukan arus balik nantinya? Kita sudah menyiapkan tim untuk melakukan sosialisasi secara masif. Manakala terjadi perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak, insidentil. Karena kita selalu dari awal sudah menyampaikan bahwa secara situasional ketika kita melihat bahwa volume kendaraan meningkat dan akan bisa mengakibatkan kemacetan yang amat sangat, maka kita melakukan sistem-sistem yang tadi kami katakan, ada one way dan seterusnya. Jadi ini mohon dipahami, masyarakat juga sudah kita beritahu bahwa mereka bukan kita kalahkan, tetapi kita maksimalkan, kita prioritaskan dulu untuk kendaraan-kendaraan yang mudik maupun yang kembali. Karena mereka volumenya begitu besar dan ini kalau kita tidak lakukan kegiatan-kegiatan rekayasa, ini tentunya akan mengakibatkan kemacetan yang amat sangat. Sehingga kita mohon pengertian bagi pengguna jalan yang lain, mereka juga situasional juga kita akan melihat, mereka juga tetap kita akan berikan ruang untuk bisa berangkat dan kembali. Baik Bapak Indra Jafar, terima kasih waktu dan informasinya Bapak.